Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan mengajarkan bagaimana sih cara kita memblokir user yang menyebalkan atau merepotkan di eBay. Yang kedua, saya juga akan mengajarkan bagaimana sih kita cara memblokir negara-negara yang agar mereka tuh tidak bisa memesan barang dari kita. Nanti saya jelaskan alasannya kenapa. Ada seorang yang mengirimkan pesan di eBay, nickname-nya ini, kemudian dia bilang saya adalah pencuri. Saya bingung maksudnya apa. Nah, saya akan coba jelaskan kayak gini ya, teman-teman. Jadi di eBay itu ada 3 jenis orang penjual di eBay. Pertama, dia menjualkan milik barang buatan dia sendiri, alias dia mungkin pabrik atau handmade. Yang kedua adalah orang-orang yang dropshipping. Nah, kayak saya ini orang-orang dropshipping. Jadi bukan orang yang membuat barangnya itu, tapi kita menjualnya kembali, alias namanya reselling, teman-teman ya. Jadi barangnya itu dari milik orang lain, tapi kita pakai modal foto di akun kita untuk kita jualkan di eBay. Jadi dropshipping itu adalah berarti kita suatu jasa di mana kita tidak harus memiliki stok barang, teman-teman. Jadi kita hanya modal foto saja, kita listing di eBay. Jadi nanti kalau ada pembelian, kita segera beli barangnya itu di toko, lalu langsung kita kirimkan, kayak gitu ya. Dropship itu namanya dropshipping. Nah, ada juga orang-orang yang ketiga, yaitu orang-orang yang menggunakan online arbitrage atau istilahnya online marketplace atau retail seller ya. Berarti dia itu hampir sama dengan dropshipping tadi, cuman dia lebih canggih lagi. Dia nggak membeli barang secara fisik dan mengirimkan lewat kantor pos, tapi dia misalnya ada pembeli, misalnya kita orang Indonesia, ada pembeli dari Amerika Serikat, dia langsung beli barangnya di Amerika Serikat, misalnya dari Walmart, langsung kirim ke rumah alamatnya dengan orang yang di Amerika Serikat juga. Jadi ongkos kirimnya itu udah termasuk dari biaya dia membeli barang ke kita, selisihnya, keuntungannya dari sana ya teman-teman. Nah, mungkin maksud dia, saya itu ada menggunakan foto yang mungkin dia pernah lihat gitu, jadi dia langsung mengasih message ke saya bahwa saya adalah pencuri. Saya heran ya teman-teman. Jadi kalau kita di dunia e-commerce atau niaga itu bukan mencuri ya teman-teman, tapi kita istilahnya mengambil foto, baik itu entah di Shopee ataupun di toko misalnya. Kalau saya sih pakai Indomaret ya, supplier saya, atau dari Alfamart. Foto-foto produknya kan tinggal kita upload aja, jadi kita capture lalu kita listing di eBay kayak gitu. Saya juga awalnya saya diamkan aja, tapi setelah 2 hari 3 hari saya merasa nggak enak juga nih. Jadi kayaknya user ini perlu saya blok. Jadi pikiran saya lah. Nah, jadi kalau ketemu user yang menyebalkan kayak gini, yang spam message atau misalnya dia ngasih ulasan negatif di toko kita di eBay agar dia nggak lagi membeli barang tempat kita, ya kita blokir aja orangnya nih. Caranya silakan login ke eBay-nya. Nah, kalau sudah ketik aja di sininya ke bagian klik aja di help and contact. Lalu dari help and contact ini kita langsung tulis saja di sini block a buyer. Nah, itu langsung ada block a buyer. Jadi kita akan blok pembeli dengan username tertentu. Nanti pas muncul, nah ini akan muncul di sini. Nah, ini sebenarnya sudah saya ini ya, udah saya blokir. Saya coba jelaskan dulu ya, teman-teman. Jadi kita di sini bisa sampai 5.000 orang kita blokir sekaligus. Jadi misalnya ini adalah user yang pertama, misalnya pun ada user yang kedua namanya si Jono. Nah, untuk misalkan antara satu sama kedua koma aja teman-teman. Sama terus misalnya ada Amir ya, Amir kayak ini juga kita komakan aja Amir. Kemudian siapa lagi yang mau kita blokir. Nah, itu ini bisa juga teman. Kalau saya sih cuma satu nama aja ya, cukup kayak gini aja kalau sudah disubmit. Kenapa saya memblokirnya dia ini? Alasannya ada banyak ya. Pertama, dia memberi pesan kita yang tidak menyenangkan bagi kita. Yang kedua, dia pernah mengasih ulasan negatif di toko kita. Ketiga, dia bisa juga mungkin kita membuat listingan berupa auction, ternyata dia menang lelang di tempat kita, lalu ternyata dia nggak segera membayarnya. Itu prosesnya ribet, itu pokoknya bisa berbulan-bulan supaya kita bisa listing lagi. Nah, makanya kalau untuk user-user yang menyebalkan gitu diblokir aja. Nah, kayak gini. Jadi kalau misalnya blokirnya mau kita lepas ya silakan hapus namanya, klik submit aja. Tapi karena saya nggak mau lepas ya saya biarkan aja. Di sini blokirnya tetap ada ya teman-teman. Nah, ini saya biarkan aja biar saya blokir aja orangnya sekalian. Itu yang pertama, cara blokir di eBay. Kemudian cara kedua yaitu
gimana cara memblokir negara, teman. Alasannya kenapa? Jadi di kantor pos itu ada negara-negara tertentu yang memiliki ongkir yang sangat besar ya teman. Ini aja cek tarif. Nah, caranya silakan ini ketik alamat kita. Kemudian ini ada contoh negara yang harga shippingnya itu berkali-kali lipat ya teman. Dia Puerto Rico. Misalnya anggap saja simulasinya ini kita ada pembeli dari Puerto Rico. Saya juga nggak tahu Puerto Rico itu di mana. Apa di Amerika Selatan, apa di Eropa. Nah, kemudian ini anggap aja beratnya itu 250 gram. Kemudian kita search, kita lihat buat cek ya. Nah, harganya kalau di berat 250 gram itu ongkos kirimnya sampai 7 hari ke sana harganya 656 ya. Jadi dia tuh sampai berapa kali transit untuk nyampe ke sini. Fee-nya lumayan tinggi. Kemudian kita coba contoh ke United States. Nah, ini United States ke negara Amerika Serikat. Ini beratnya sama, lagi proses. Selagi masih proses, kita langsung ke eBay-nya aja. Nah, caranya itu gimana cara memblokir negara-negara tertentu tersebut adalah kita ke help kontak ini lagi, diklik. Ini saya udah masuk help kontak, terus kita tulis di sini business policy namanya. Enter. Kita klik ini business policy-nya, lalu ke bawah ada tulisan ini. Kita klik aja. Nah, ini udah keluar tadi yang ke US, beratnya sama tapi harganya beda. Harganya cuman sekitar ini ya teman-teman. Saya biasanya ngambil yang paling murah aja di 191 RLN atau sekitar 200.000. Tadi kan Puerto Rico sampai 650-an kan. Nah, makanya inilah gunanya kalau misalnya kita bisa memblokir negara tertentu, misalnya ada memesan barang di toko kita. Jadi untuk Puerto Rico itu saya juga exclude alias diblokir. Nah, cara memblokirnya itu di bagian ini teman. Kalau untuk negara tertentu di bagian shipping sini, edit. Kemudian nah ini ada namanya tulisan exclude. Exclude ini berarti kita akan memblokir user yang berasal dari negara ini. Jadi kalau mereka misalnya contoh, kalau kita centang negara ini Algeria, berarti seluruh pembeli dari Algeria itu tidak dapat membeli dari toko kita, teman-teman. Ya karena tadi mungkin shippingnya yang terlalu mahal atau dia sampai harus transit berapa kali sehingga harga cost-nya itu naik dibandingkan harga yang aslinya. Makanya untuk negara-negara yang kayak gini nih saya blokir aja teman-teman, biar istilahnya hemat ongkos ya. Klik dulu Central Amerika. Ini Central Amerika, ini pun Central Amerika, Amerika Tengah ternyata. Puerto Rico tadi. Jadi semua negara dari Amerika Tengah ini saya blokir semua. Karena saya yakin ini ongkos kirimnya mahal semua ya, teman. Nicaragua. Coba ya cek ya. Kita negara Nicaragua. Ongkir ininya beratnya sama, kita coba set. 235, berarti kan masih mahal juga ya teman-teman. Makanya saya negara-negara dari Amerika Tengah tuh saya blokir semua teman, negara-negaranya. Ya tinggal dicentang aja mana yang mau diblokir, mana yang enggak. Jadi nanti bisa cek satu-satu di situs posnya ini, untuk tarif posnya ini. Nah, kalau kita centang di sini berarti kita memblokir dari user atau dari pembeli yang ada di negara ini, teman. Ya kalau misalnya kita sudah centang itu, nanti dia akan muncul di sini negara-negara yang kita blokir tadi. Nah, kalau sudah ya klik save aja di sini, teman-teman. Negara yang sudah kita blokir tadi kita save aja gini. Confirm save. Otomatis nanti jika ada pembeli dari negara-negara yang sudah saya centang tadi, itu bakal tidak bisa membeli di toko kita, teman-teman. Nah gitu saja teman-teman cara memblokir user menyebalkan di eBay, dan kita juga memblokir negara-negara tertentu dari eBay supaya mereka tidak bisa membeli di toko kita. Kalau misalnya ada pertanyaan silakan berkomentar di kolom bawah saja. Sampai ketemu di video Mas Blogger berikutnya.